Teman-teman, senang kembali berjumpa dengan Anda. Seperti biasanya, saya Ivan Jaya akan meramalkan hasil update ramalan terbaru mengenai siklus kehidupan orang yang bersio anjing di bulan April 2022 ya. Kita akan melihat bagaimana akan dijalankan orang sio anjing ini, apakah mendapat sisi positif baiknya atau memang malah sebaiknya ya. Kita akan melihat yang pertama, kita akan melihat dulu sisi pertama dari keadaan kehidupan ya. Terus yang kedua kita akan melihat siklus kehidupan. Yang ketiga bagaimana perjalanan gambaran hidup kamu. Yang keempat adalah tujuan dan rencana dalam sebuah harapan. Yang kelima adalah hubungan sebab akibat karma balasan yang kamu capai di bulan April ini ya. Dan cahaya harapan apa yang tersembunyi di dalam aura cakra jiwa kamu. Lalu terakhir kita akan melihat tiga zodiak yang berhubungan ataupun yang berpengaruh dengan kehidupan kamu di orang yang bersio anjing. Kita akan melihat pengaruhnya seperti apa dan apa pesan-pesannya untuk Anda untuk tiga zodiak yang berhubungan dengan siklus kehidupan orang yang bersio anjing ya. Nah, terus yang terakhir kita akan melihat mengenai tentang asmara percintaan ya. Oke, kita akan lanjut. Tapi teman-teman, saya akan mengajak Anda untuk bisa like, share, dan komen serta di subscribe supaya bisa berbagi info ramalan terbaru buat Anda semuanya. Oke teman-teman, Anda bisa lebih relaksasi, santai dalam menanggapi hasil ramalan saya ya. Suka atau tidak, ataupun baik atau benar, ataupun tidak sesuai, ataupun resonate atau tidak, itu semua sesuai dengan penyikapan penilaian Anda terhadap ramalan ini ya. Kita akan mulai dengan mengambil kartu pertama ya. Untuk kartu pertama kita akan melihat dulu. Ada kartu Valley of the Kings ya. Nah ini mengatakan bahwa pergerakan dalam diri kamu itu adalah sebuah kehidupan ya, adalah bentuk sebuah perubahan, transformasi kehidupan kamu seperti apa. Dan ini adalah termasuk adalah bagian yang alami dalam kehidupan kamu, alam semesta ya. Jadi setiap tindakan pasti selalu ada konsekuensi, tidak peduli seberapa kecil yang kamu hadapi. Nah, jadi ini untuk kamu orang yang bersio anjing, kita akan bisa tahu, bisa mengerti, kita akan bisa lebih memahami bagaimana keadaan kehidupan kamu seperti apa ya. Jadi karena ada kartu Valley of the Kings, ini kamu harus bisa lebih banyak melakukan sebuah perubahan dalam diri jiwa kamu. Kamu jangan hanya berdiri di satu tempat saja, tapi kamu harus lebih banyak melakukan sebuah positif movement ya. Jadi pergerakan yang cukup baik, pergerakan yang positif yang bisa memperlancarkan segala rencana tujuan kamu ya. Nah, jadi di satu sisi ya, ini adalah bentuk sebuah keadaan gambaran hidup kamu ya. Terus yang kedua, kita akan melihat di sini ada satu kartu ya. Sebenarnya kamu di sini adalah kehidupan kamu itu kamu cukup berani ya. You have a courage ya. Jadi sebuah keberanian dalam diri kamu itu tidak ada dilanda sebuah ketakutan ya. Jadi dalam diri kamu tuh kamu bisa lebih percaya diri, lebih berkeyakinan tinggi apa yang kamu lakukan, apa yang kamu rasakan. Jadi dalam diri kamu itu tidak ada sesuatu yang memberikan sebuah hal yang negatif ya, karena kamu memiliki sebuah niat hati yang jelas, niat hati yang cukup untuk bisa memberikan diri kamu tuh sebuah perubahan. Jadi dalam kehidupan kamu itu keadaan dalam diri kamu itu seperti apa, itulah siklus kehidupan yang menceritakan bahwa kamu tuh cukup bisa berjalan dengan di satu sisi ataupun satu yang membawa sebuah keberkahan dan berkat yang luar biasa ya. Jadi dalam diri jiwa kamu itu seperti apa yang kamu capai itu masih belum tergambarkan dengan baik ya. Nah, jadi di sini untuk mengenai tentang sebuah hasil materi ataupun sebuah bentuk kekayaan, ini kalau saya lihat di bulan April ini masih belum bisa tergambarkan, masih belum bisa terinspirasi ataupun memberikan sebuah harapan yang baik ya. Jadi dalam diri kamu itu kalau yang saya lihat, kalau bisa kamu
bekerjalah dengan semaksimal mungkin, jangan selalu banyak menghayal, jangan terlalu banyak berpikir kekanak-kanakan, tapi kamu harus berpikirlah lebih maju ke depannya, ya. Terus yang ketiga, ini semua mengenai tentang profesi, jabatan, ataupun mengenai tentang gaji upah, ya. Nah, jadi itu semuanya itu semua akan diberikan kepada kamu, cuman masih belum ada sebuah perubahan yang signifikan dalam diri kamu tuh bagaimana kamu menyikapi kehidupan kamu. Dalam diri kamu tuh seperti apa masih belum bisa memberikan sebuah harapan yang menjanjikan. Jadi semuanya itu masih bilang kamu kerjalah target dari sisi capai target itu dari sisi 0 barulah bisa mencapai sebuah puncak, ya. Jadi apa yang kamu rasakan, apa yang akan kamu capai itu nanti akan diberikan bahwa kamu tuh benar-benar bisa memberikan sesuatu yang memberikan suatu hal yang harapan yang baik, ya. Nah, dalam diri kamu itu kalau bisa kamu harus ada sebuah perhatian, sebuah sisi kelemah lembutan dalam menghadapi sebuah masalah ataupun kehidupan kamu. Jadi kamu harus ada sebuah sifat yang sabar, sifat yang bagaimana untuk mengejar target dan lebih banyak bermurah hati terhadap apa yang akan kamu jalankan dan apa yang akan kamu dapatkan nantinya. Jadi kamu ya di satu sisi kehidupan kamu itu ya tidak ada sebuah gambaran yang mengatakan bahwa kamu itu tidak memberikan sebuah sisi positifnya atau sisi negatif. Tapi tergantung dalam diri kamu itu adalah bagaimana cara berpikir sehingga kamu bisa lebih berekspresi untuk mendapatkan sebuah ide, gagasan, wawasan yang seperti apa yang akan kamu capai nantinya. Jadi dalam diri kamu itu seperti apa itu masih belum tergambarkan sisi positif baiknya. Jadi di bulan 4 ini kejarlah target, apapun yang bisa kamu kerjakan, tapi janganlah kamu merasa bahwa diri kamu tidak bisa memberikan sesuatu hal yang baik ataupun hal yang positif, dan janganlah bertindak sebagai kekanak-kanakan ataupun sebagai anak kecil yang tidak tahu apa-apa dan tidak berani melangkah ke depan, ya. Kita akan melihat dari segi balasan sebab karma kamu, sebab akibat kamu di bulan 4. Ya, ini kalau yang saya lihat dalam diri kamu itu seharusnya kamu akan bisa berhasil dalam bentuk perjalanan kehidupan kamu, ya. Dan apa yang akan kamu lakukan segala hal yang berhubungan dengan seni. Jadi seni itu kamu bisa melakukan terbaik jika kamu mau lebih berpikir positif dan berpikir panjang, ya. Nah, jadi apapun yang akan kamu lakukan itu semua adalah yang berhubungan dengan kehidupan masa lampau. Jadi apa yang kamu lakukan, apa yang akan kamu capai nantinya, itu benar-benar bisa memberikan sebuah dampak energi yang positif ataupun dampak energi yang negatif, ya. Itu semua tergantung dari kamu bagaimana kamu menyikapi gambaran mengenai seni. Karena dalam kehidupan kamu itu kebanyakan semuanya itu berhubungan dengan seni, ya. Jiwa kamu seperti apa, itu semua pasti akan lebih terobsesi ataupun mendapatkan sebuah gambaran, ide, gagasan, dan wawasan yang seperti apa yang akan kamu capai. Jadi dalam diri kamu itu mengenai ide, gagasan, mengenai pokok kamu, ya, mengenai apa yang dilakukan, mengenai pencerahan aura kamu, mengenai pemikiran kamu, segala hal yang berhubungan dengan seni itu pasti akan bisa berkembang dengan baik. Asalkan kamu bisa berpikir positif dan memiliki sebuah pergerakan yang maju, pergerakan yang positif melihat ke depannya. Ya, nah jadi dalam diri kamu itulah adalah sebuah balasan karma jika kamu betul-betul ingin mewujudkan ataupun mengembangkan bakat kemampuan kamu dengan baik, ya. Nah, di dalam diri jiwa kamu ini adalah bentuk rencana tujuan kamu yang tersimpan yang di dalam cakra aura jiwa kamu seperti apa. Di sini kalau saya lihat, ya, kamu ada kebijakan ataupun kebijaksanaan dalam diri kamu. Ini adalah bentuk aura kamu yang sebenarnya dalam aura cakra jiwa kamu. Jadi kamu itu ada sebuah bentuk pohon, tapi pohonnya itu bertumbuh sebuah kebijaksanaan. Jadi dalam diri kamu itu kamu bisa lebih berpikir lebih bijak, berpikir bagaimana kamu cara untuk mengatur, untuk memegang prinsip kehidupan kamu seperti apa. Jadi dalam diri kamu itu kamu harus bisa menetralisir ataupun menyeimbangkan sebagai bentuk yin yang, gitu, ya. Bentuk keseimbangan hidup kamu itu harus ada sesuatu sisi yang benar-benar bisa memberikan sebuah gambaran bahwa diri kamu itu benar-benar bisa melakukan yang terbaik, ya. Dengan kebijakan kamu, dengan kebijaksanaan kamu, cara berpikir kamu juga harus ada sesuatu yang diberikan bahwa kamu benar-benar bisa melakukan sesuatu dengan baik. Dan
sebenarnya kamu juga ada divine animal. Sebenarnya kamu ada bentuk kodam, ya, ada bentuk pengikut kamu ataupun petunjuk dari para dewa-dewi ataupun Tuhanmu ataupun para nabi-nabi Muhammad, ya. Nah, jadi ini juga ada dibantu dengan pencerahan aura kamu. Nah, jadi ini ya teman-teman, ini adalah sekali lagi saya menunjukkan bahwa hasil ramalan ini bukan bentuk general tapi bentuk umum, ya. Tapi yang saya lihat ini secara gambaran dan pesan alam semesta secara umum, ya. Jadi dalam diri kamu itu divine animals ini sebenarnya harus bisa memberikan yang terbaik dalam diri kamu, ditambah lagi dengan adanya sebuah petunjuk dari para dewa-dewi, Tuhan ataupun nabi-nabi Muhammad, ya. Nah, barulah nanti kamu bisa melakukan bentuk sebuah meditasi pencerahan aura yang bagaimana yang akan kamu kembangkan dengan bentuk pemikiran dan jiwa kamu. Nah, di dalam diri kamu itulah yang nanti akan kamu capai jika kamu benar-benar bisa mengharapkan sesuatu yang baik dalam diri kamu, ya. Nah, jadi di sini kita akan melihat dalam bentuk siklus kehidupan kamu, kita akan melihat, ya, dalam diri jiwa kamu itu 3 zodiak yang berhubungan ataupun yang banyak berpengaruh dengan siklus kehidupan orang yang bersio anjing, ya. Kita akan menarik 3 kartu. Yang satu pertama adalah zodiak Pisces, ya. Yang kedua adalah zodiak Aries. Nah, yang ketiga adalah ada bentuk pengaruh dari moon, bentuk bulan, bentuk pengaruh dari bulan, ya. Ya. Jadi ada Pisces, Aries, dan ada pengaruh dari bulan, ya. Kenapa bisa dibilang begitu? Ini saya akan mengatakan bahwa biasanya, ya, itu kalau saya lihat dalam diri kamu itu bulan, ya, itu menggambarkan bahwa ada sebuah siklus, ya, keteraturan tentang pentingnya perubahan yang mengatur tentang sebuah emosi, naluri, dan intuisi hati jiwa kamu seperti apa. Imajinasi kamu yang berhubungan dengan bentuk-bentuk wawasan, ide gagasan, dan bentuk tradisi sebuah kemampuan dalam beradaptasi. Nah, jadi itu semuanya itu ada hubungannya ataupun ada pengaruhnya dengan siklus kehidupan orang yang bersio anjing, ya. Jadi untuk orang yang berzodiak Pisces, zodiak Aries, ditambah lagi dengan bentuk pengaruh dari bulan, dari planet bulan, ya, ya, bentuk banyak sebuah keteraturan siklus, ya, banyak perubahan dengan banyak mengatur tentang sebuah emosi, ya. Jadi intuisi hati kamu bentuk dalam sebuah bentuk keterampilan itulah yang akan digambarkan dalam bentuk pengaruh apa yang akan diberikan dengan diri kamu. Jadi dalam bentuk siklus kehidupan manusia anjing itu ada pengaruhnya dengan Pisces Aries ataupun Pisces Aries dan ditambah lagi dengan pengaruh bulan, ada bentuk kesamaan ataupun bentuk pengaruh dengan siklus kehidupan orang yang bersio anjing, ya. Nah, jadi semuanya itu berhubungan dengan bentuk keterampilan, bakat, kemampuan, dan bentuk situasi kondisi yang harus kamu kejar untuk mencapai sebuah hasil target yang bagaimana akan kamu sikapi, ya. Nah, di dalam diri jiwa kamu di sini kita akan lihat lagi, ya. Di sini ada 3 kartu. Ada shine from within, ya. Kita akan membuka 1 kartu lagi, ya. Ini untuk kamu orang zodiak Pisces, zodiak Aries, ya, ditambah dengan pengaruh bulan, ya. Ini kalau saya lihat ada sebuah cahaya harapan yang bersinar, ya, di dalam jiwa kamu. Dan di satu sisi kamu ada bentuk hal yang cukup bagus sekali dalam pembentukan jiwa kamu. Jiwa kamu seperti apa? Ini bisa memberikan sebuah harapan dalam sebuah apa yang akan kamu kerjakan, ya. Jadi di dalam diri jiwa kamu seperti apa akan tergerak dalam sebuah harapan, ya. Sebuah harapan yang seperti apa ini akan memberikan sebuah bentuk wawasan dalam diri jiwa kamu, apa yang akan kamu kembangkan bisa memberikan sebuah kekuatan dalam diri jiwa kamu.
Tapi di satu sisi, kalau yang saya lihat, dalam sebuah keinginan dan harapan, untuk kamu zodiak Pisces dan Aries, kamu tidak memiliki sebuah keinginan dan sebuah harapan ya. Nah, jadi itu semua ada bentuk pengaruhnya dari bentuk siklus kehidupan orang yang bersio anjing. Jadi untuk zodiak Pisces Aries, sebuah keinginan dan harapan kamu seperti apa akan kamu bisa kembangkan jika kamu benar-benar bisa meraih apa yang benar-benar menurut kamu itu baik. Dalam diri jiwa kamu itu sebenarnya bisa menguatkan diri jiwa kamu untuk berpengharapan yang positif, berpengharapan yang baik dalam melakukan segala sesuatunya. Jiwa kamu itu sebenarnya pengen untuk melakukan sebuah terbaik, sebuah keinginan. Tapi untuk zodiak Pisces dan Aries, ditambah lagi dengan bentuk pengaruh bulan, planet bulan, ya, harapan dan keinginan kamu tuh harus benar-benar dilakukan dengan sebuah ambisi, dengan sebuah bentuk keyakinan bahwa kamu bisa melakukan yang terbaik, ya. Nah, jadi itu adalah bentuk dua zodiak yang berhubungan dengan siklus kehidupan acu anjing. Jadi apa yang kamu lakukan itu, kalau bisa lakukanlah yang benar-benar bisa kamu sikapi. Jika tidak, semuanya pasti akan tidak membuahkan hasil ya. Nah, itulah sebuah bentuk hubungan Pisces dengan Aries, siklus kehidupan kamu dengan orang sio anjing. Hampir ada bentuk sebuah kesamaan, jadi kamu melakukanlah itu semuanya itu dengan tidak ada sebuah keterpaksaan dan lakukanlah jika kamu ingin melakukan yang terbaik, ya. Coba kita akan lihat lagi dari segi asmara percintaan orang yang bersio anjing. Orang yang bersio anjingnya. Mengenai hubungan kamu, di sini ada Two of Swords ya. Ini mengatakan tentang tidak ada sebuah empati, tidak ada sebuah rasa menepati janji ya. Jadi hubungan kamu itu sebenarnya yang saya lihat untuk orang sio anjing itu tidak ada sebuah kemajuan, tidak ada sebuah perubahan yang bisa memberikan sebuah harapan yang bagaimana akan kamu sikapi. Dalam diri jiwa kamu seperti apa, tidak akan memberikan sebuah hidayah ataupun sebuah berkat. Ya, jadi dalam diri kamu dalam sebuah hubungan ini simpati kurang, jadi lebih banyak egonya terhadap diri sendiri daripada membentuk sebuah hubungan yang baik ya. Jadi menepati janji pun juga akan sangat susah, apalagi dalam berkomitmen ya. Nah, di dalam kedua ini kalau yang saya lihat ada Three of Swords. Ini mengatakan bahwa banyak perbedaan pendapat dan banyak yang tidak ada kecocokan ya. Sehingga dalam berbicara, dalam melakukan segala apapun tidak memberikan segala sisi positif baiknya. Jiwa kamu seperti apa tidak memberikan sebuah kecocokan ya, yang bagaimana akan kamu sikapi. Dari dalam hubungan ini tidak memberikan sebuah gambaran bahwa hubungan ini akan mendapatkan sebuah hubungan yang baik-baik saja ya. Nah, jadi dalam diri kamu itu lebih banyak terpikirkan ataupun lebih banyak terpaut dalam sebuah kata trauma ya. Jadi dalam hubungan ini lebih banyak memikirkan sebuah masa lalu dan sehingga trauma itu memberikan sebuah harapan yang tidak baik, sebuah harapan yang tidak bagus untuk bisa melakukan sebuah hubungan yang semacam hal yang negatif atau hal yang positif. Jadi apapun yang kamu inginkan tidak memberikan sebuah gambaran. Ya, kehidupan kamu seperti apa tidak memberikan ataupun menjanjikan bahwa hubungan ini bisa dibawa kemana ataupun membuat sebuah hubungan yang lebih pastinya akan dibawa sampai ke jenjang yang masa depan ya. Nah, jadi ini hubungan ini bisa lebih banyak merasa ketakutan, banyak gelisah dan tidak ada sebuah rasa percaya diri dalam membentuk sebuah hubungan yang baik ya. Jadi untuk orang sio anjing, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu terima itu tidak tergambarkan dalam sebuah sisi positifnya. Jiwa kamu seperti apa tidak tergambarkan bahwa hubungan ini baik-baik saja, hubungan ini dibawa sampai kedewasaan ataupun membawa sisi positif yang energinya positif, energinya yang baik. Jadi dalam diri jiwa kamu seperti apa tidak tergambarkan dalam suasana hati yang cukup memberikan sebuah perasaan yang memberikan sisi positifnya ya. Jadi hubungan ini tidak tahu mau dibawa kemana ya, sehingga hubungan ini tergantung-gantung dan saling merasa bersalah dan lebih banyak memikirkan masa lalu ya. Oke teman-teman, untuk ini hasil ramalan sudah selesai. Orang yang siklus kehidupan, orang yang bersio anjing ada hubungannya dengan dua zodiak, zodiak Pisces dan zodiak Aries yang ditambahkan dengan pengaruh planet bulan ya. Oke teman-teman,
Ya, mungkin hasil ramalan ini mungkin kurang jelas ataupun kurang sesuai dengan hati nurani Anda, ya mungkin saja anggap saja sebagai have fun saja dalam meramal sesuatu. Dan jika sesuai dengan Anda, ya Anda berpikirlah lebih positif dan bijaklah dalam melakukan sesuatu hal dengan baik dengan siklus kehidupan kamu di bulan April ya. Jangan lupa Anda like, di-share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda. Jika ingin berkonsultasi lebih lanjut, bisa dicatat nomor WA saya di 0819 1963 5839. Saya Evan Jaya, mohon pamit dulu dan sampai jumpa.